Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan serta keringanan langkah untuk kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini guna mengikuti diskusi tentang penyebaran pemahaman dan penyebaran pengalaman, yaitu tentang budaya positif. Tak lupa pula selawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan Islam sehingga kita mengenal Islam yang sangat indah dan menyenangkan ini seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru yang telah berhadir dalam acara diskusi hari ini. Terima kasih banyak kepada guru-guru hebat yang telah berhadir pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan saya adalah Mursida, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri 1 Paya Bujutunong, Kota Langsa, yang akan memberikan diskusi kita hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penyebaran pengalaman budaya positif pada SD Negeri 1 Paya Bujutunong. Nah, Bapak dan Ibu, konsep inti budaya positif adalah yang pertama adanya perubahan paradigma belajar, kemudian dilanjutkan dengan disiplin positif, adanya nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebagai pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju ya? Karena hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Akan tetapi disiplin yang dilakukan oleh anak itu hanyalah sementara. Ketika kita memberikan hukuman, tidak semua anak dapat menerima hukuman tersebut, karena terkadang hukuman yang diberikan oleh guru akan dapat menyakiti hati anak, kemudian menyebabkan anak itu menjadi trauma. Jadi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, hukuman tersebut setuju atau tidak? Setuju. Apabila anak tidak dapat melakukan sesuatu, kita memberi hukuman. Memberi hukuman adalah dengan membersihkan halaman sekolah. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Tidak setuju ya. Karena hukuman itu tetap akan tidak menyadarkan anak-anak, tetapi hanya sifatnya sementara. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju? Oke, baik. Nanti akan kita bahas adanya hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam hal ini memberikan penghargaan itu dia beragam macam. Ada penghargaan yang kita berikan berupa hadiah, ada penghargaan yang kita berikan berupa tepuk tangan, ada juga penghargaan yang kita berikan pujian, ada juga penghargaan yang kita berikan sebagai ekspresi. Dan penghargaan itu juga berbagai macam, tergantung daripada kita pendirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma yang saya tampilkan adalah kegiatan kepalang tangan. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan, ada A dan B, itu Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda ataupun sesuatu yang sangat
sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam kertas kecil itu kita membuat tulisan yang sangat berharga. Kemudian yang satu itu menggenggam. Kemudian teman kita yang B itu mencoba membuka. Jadi di antara teman berdua, yang satu menggenggam, yang satu membuka. Apa yang terjadi? Nah, jadi si yang B ini dia melakukan dengan berbagai cara, dengan membujuk, dengan mengancam, dengan menghardik, dengan merayu, dengan menyuap apa saja, sehingga bisa dapat terbuka tangan tersebut. Nah, apa yang terjadi? Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang satu tetap mempertahankan, yang satu tetap berusaha bagaimana caranya untuk membuka kepalan tangan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan paradigma, yaitu stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan, Bapak Ibu. Jadi tantangan tadi itu tidak ada yang bisa memaksa yang sebenarnya, tetapi atas dasar kesadaran kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita menyadari, kita sadar ingin membuka tangan, ya udah kita buka tangannya. Nah, salah satu di sini adalah siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Apa teori kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bapak dan Ibu, apabila kita ini menurut kita sudah baik, tidak sama pandangan orang terhadap kita. Bisa dilihat dari sisi kiri, dari sisi kanan, dari atas dan juga bawah. Jadi pandangan antara kita, antara saya dengan Bapak dan Ibu, antara Bapak dan Ibu dengan anak didik itu sangat berbeda. Jadi yang menciptakan kesadaran itu adalah diri kita sendiri. Nah, oke Bapak dan Ibu, disiplin positif. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin itu artinya belajar, Anak Ibu. Jadi anak-anak kita di sini masih dalam tahap belajar. Belajar apa? Belajar menyesuaikan diri, belajar menyadari diri sendiri. Jadi kalau misalnya anak-anak didik kita itu belum punya kesadaran untuk berdisiplin, itu tidak dapat kita paksakan. Kalaupun kita memberi penghargaan, kalaupun kita memberi hukuman, itu sifatnya hanyalah sementara. Jadi sementara mereka itu melakukan, keesokan harinya tidak melakukannya lagi. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi Bapak dan Ibu, apabila seseorang telah menghargai dirinya sendiri, maka akan bisa bersikap disiplin. Oke, lanjut Bapak dan Ibu, dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Artinya, setiap manusia memiliki nilai-nilai kebajikan. Hanya saja kita sendiri yang terkadang tidak mengetahui bahwasanya kita ini sudah memiliki hal tersebut, tetapi kadang-kadang kita dapat juga menipu diri kita sendiri. Kenapa? Yang sebenarnya kita arahnya ke kanan, tapi kadang-kadang kita beralih ke sebelah kiri. Padahal kita sudah tahu itu berdosa, tetapi tetap juga kita laksanakan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu demikian, bagaimana caranya kita memberikan arahan kepada anak didik? Dengan cara contoh daripada pendidiknya tersebut. Nah, demikian. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Pasti kita memiliki satu tujuan, ya kan Bapak Ibu? Apabila kita mengajar di dalam kelas, untuk hari ini, besok, dan akan datang, kita juga mempunyai tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Semua manusia mempunyai tujuan yang sangat mulia, tapi tergantung daripada bagaimana cara kita menyikapi, cara kita melaksanakan hal-hal baik tersebut sehingga tercapai tujuan kita yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tahu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Tahu ya? Bisa kita nyanyikan sama-sama? Bisa ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada
Yang keenam ini harus ada di dalam diri peserta didik. Sebelum kepada peserta didik, maka pendidiknya tersebut harus juga memiliki nilai-nilai kebajikan, yaitu yang tertera di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan, masuk kepada teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, dan motivasi eksternal tujuan disiplin positif. Yang pertama adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, jadi apabila si anak sudah mengetahui, sudah sering gurunya memberikan hukuman, dia akan di dalam hatinya itu, apabila saya melakukan kesalahan, pasti nanti saya akan diberikan hukuman oleh ibu guru. Jadi sudah tertanam seperti trauma di dalam dirinya sendiri. Nah, itu menurut saya itu tidak baik. Karena apa? Karena itu sifatnya hanyalah sementara. Jadi kalau misalnya anak-anak belum memiliki kesadaran, tidak akan dapat berjalan dengan baik. Jadi menurut saya motivasi itu banyak yang dapat kita lakukan, tidak hanya dengan memberikan hukuman, penghargaan ataupun konsekuensi. Yang kita tahu bahasanya konsekuensi itu harus ada di dalam kelas supaya anak-anak lebih bertanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu, lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita juga, termasuk juga peserta didik. Nah, apa itu bertahan hidup, Bapak dan Ibu? Bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Jadi kalau misalnya kita sehat, kalau misalnya kita memiliki rumah, kalau kita ada makanan, insya Allah kita dapat bertahan hidup. Tapi ketika tidak ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Begitu juga Bapak dan Ibu yang kita lakukan di dalam kelas. Apabila kita melihat ada anak-anak didik kita yang tidak baik dengan temannya, tidak diterima di dalam temannya, karena pengalaman saya di dalam kelas itu ada peserta didik ketika memilih kelompok, si anak tersebut tidak dipilih oleh teman-temannya. Jadi bagaimana cara kita, si anak tersebut juga harus memiliki kasih sayang, dia perlu juga diterima sama teman-temannya. Jadi bagaimana cara kita merespon kepada peserta didik, kitalah yang memegang kendalinya sebagai pendidik yang di dalam kelas. Jadi bagaimana caranya kita memberikan arahan, kita memberikan nasihat kepada anak didik sehingga teman-teman satu kelas itu dapat memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut dengan penguasaan, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini adalah tujuannya yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Jadi ketika kita memberikan mereka itu tugas kelompok, apabila mereka dapat tampil dengan baik, maka wajar ataupun seharusnya kita memberikan motivasi berupa berupa mengakui bahwasannya mereka itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita berikan mereka aplusan, kita berikan mereka satu motivasi supaya mereka untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.
Demikian. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini kebebasan. Jadi di dalam salah satu kasus yang kami dapatkan pada saat kami tugas demonstrasi itu adalah salah satu siswa ketika pelajaran bahasa Inggris dia tidak mau belajar bahasa Inggris Bapak dan Ibu, dia memilih tidur. Jadi yang kita lakukan adalah pasti kita memarahi si anak, kenapa sih tidur-tidur saja di dalam kelas gitu ya. Tetapi yang sebenarnya tidak dapat kita lakukan demikian. Nah, itu adalah kebebasan yang harus diterima oleh anak. Jadi sikap kita adalah menanyakan kepada si anak apa yang harus dilakukan yang terbaik. Bagaimana dengan posisi kontrol, nanti sebagai guru ada posisi kontrol namanya. Nah, yang kemudian adalah kesenangan Bapak dan Ibu. Jadi kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam kelas. Siapa yang tidak mau senang? Orang tua juga mau senang, kita juga mau senang, anak-anak juga mau senang, semua orang juga mau senang. Jadi bagaimana di dalam kelas kita membuat suasana itu menyenangkan, bermain sambil belajar dan juga tertawa. Tertawa dengan kita memberikan ice breaking terlebih dahulu, ataupun belajar tidak terlalu monoton, tidak terlalu membuat anak-anak itu merasa apa ya namanya, bosan gitu ya. Jadi kitalah yang memegang kendali semuanya. Lanjut dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi jangan, karena ini timbul karena anak-anak memiliki trauma. Jadi kebiasaan apabila anak telah datang, maka kita akan memberikan sanksi kepada mereka itu dengan cara membersihkan kamar mandi, membersihkan lingkungan. Jadi yang sebenarnya itu tidak baik yang kita lakukan. Jadi ada hal-hal yang lain dengan cara kita melakukan segitiga restitusi namanya. Jadi kita bertanya kepada peserta didik, apa sih mengapa anak-anak itu terlambat datang. Jadi kembali kepada individu unik setiap manusia Bapak dan Ibu. Tidak semua anak itu diperlakukan sama, bisa diperlakukan sama oleh ibu gurunya. Terkadang yang si satu anak dia harus lembut, dapat dia terima. Yang satu anaknya lagi datar, bisa diterima. Yang satu anaknya lagi dengan cara yang lebih keras, baru dia terima. Jadi masing-masing anak itu memiliki potensi, memiliki minat, memiliki bakat yang sangat berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik juga harus mengetahui bagaimana cara penyampaian yang baik supaya dapat diterima oleh peserta didik. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi si murid ini mau melakukan disiplin apabila diberikan imbalan, bukan karena kesadaran. Ini juga tidak baik Bapak dan Ibu, karena sifatnya juga sementara. Apabila nanti kita tidak memberikan lagi hadiah, tidak kita beri lagi imbalan, maka si anak tersebut tidak melakukan disiplin. Oke, yang terakhir adalah yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin dari diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Jadi yang paling bagus adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya nilai-nilai kebajikan sudah tertanam di dalam hati kita, di dalam diri kita sendiri, maka yang lainnya akan mengimbangi. Jadi apabila anak-anak juga sudah kita tanamkan rasa disiplin itu, kesadaran atas dirinya sendiri, insya Allah mereka juga akan bersikap lebih baik. Nah Bapak dan Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada posisinya penghukum, ada posisinya pembuat rasa bersalah, ada posisinya sebagai teman,
Ada posisinya sebagai pemantau, ada posisinya sebagai manajer. Jadi Bapak dan Ibu, kami mengetahui yang calon guru penggerak ini selama mengikuti CGP. Jadi begitu banyak sudah kekeliruan yang kita lakukan di dalam kelas, sehingga dapat berakibat tidak baik kepada sikap dan perilaku peserta didik. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, penghukum. Apa itu penghukum Bapak dan Ibu? Ya, penghukum itu adalah seseorang menghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa dengan kita pukul dia, ataupun kita cubit, ataupun kita tolak, ataupun dengan verbal, dengan kata-kata. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas ya. Sering ya kita lakukan ya, awas ya kalau telat lagi nanti ibu nggak kasih masuk. Nah seperti itu. Jadi itu adalah posisi kontrol kita itu sebagai penghukum Bapak dan Ibu. Kemudian kita selalu bilang, kamu selalu saja salah. Ya kan, sering ya kita lakukan. Saya juga menyadari pernah melakukan seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini memang sering kita lakukan sama peserta didik. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut dengan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman Bapak dan Ibu. Yaitu mereka itu membuat orang itu merasa bersalah. Jadi contohnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Apabila si anak tersebut tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi dia merasa bersalah atas dirinya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, kan nanti ibu yang akan kena. Nah seperti itu. Jadi itu namanya posisi kita pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah atas dirinya. Kemudian yang ketiga adalah teman. Jadi posisi guru itu posisi membuat kita seperti teman terhadap peserta didik. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Pada posisi ini, hubungan guru dengan murid akan terjalin dengan baik. Jadi posisi teman ini adalah posisi di mana kita bercerita kepada anak didik dengan menanyakan tentang keadaan anak didik. Jadi seolah-olah kita tuh menjadi teman bagi peserta didik. Contohnya adalah, ayo bantulah demi ibu loh. Nah seperti itu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Ini sering kita lakukan di dalam kelas Bapak dan Ibu, tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau Bapak dan Ibu. Pemantau ini artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi contohnya di dalam kelas, anak ibu tahu kan peraturannya apa? Berarti kita selama ini apabila dia berbuat salah kita tahu, karena kita punya aturan di dalam kelas. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Jadi kita memantau anak-anak kita semuanya, sehingga kita dapat mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Baik dia lakukan, salah dia lakukan, jadi kita tahu karena kita posisinya ada pemantau. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, pada posisi manajer ini kita memberikan arahan kepada anak didik kita. Apabila anak didik melakukan suatu kesalahan, kita bertanya, nah apabila anak-anak ibu sudah melakukan hal tersebut, apa yang harus anak ibu lakukan? Nanti dia akan menjawab, saya akan ini ibu. Jadi itu sebagai manajer. Nah kemudian menurut anak ibu apa solusinya? Apa permasalahannya? Nah itu masuk kepada posisi kontrol manajer. Lanjut dengan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Jadi keyakinan kelas ini adalah hal yang harus kita lakukan di dalam kelas apabila kita ingin kelas kita itu, anak-anak kita itu memiliki keyakinan.
Beda keyakinan dan kesepakatan ya Bapak Ibu. Keyakinan ini adalah anak-anak merasa yakin. Jadi dengan dia yakin pasti dia melakukan. Kalau hanya kesepakatan, itu kesepakatan antara guru, siswa yang harus disepakati. Tetapi kalau keyakinan, kesepakatan tersebut harus diyakini. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan, berarti dia tidak bertanggung jawab. Nah, jadi keyakinan di kelas di sini adalah merupakan metode untuk menimbul kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dalam diri sendiri. Jadi kalau misalnya anak didik belum ada timbul kesadaran, itu juga sulit akan berjalan keyakinan kelas. Jadi itu memang merupakan tugas kita sebagai pendidik, bagaimana caranya melakukan keyakinan kelas kepada peserta didik, dan mereka harus yakin bahwasanya apabila mereka tidak melakukan maka akan berakibat fatal terhadap kelas. Kemudian keterkaitan dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan sebuah ataupun sekumpulan kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh kelas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kesepakatan antara murid dan guru di dalam kelas yang harus kita patuhi. Jadi apabila tidak kita patuhi, mungkin anak-anak nanti buat dong, apabila tidak mematuhi akan sanksinya ini gitu. Tapi kalau misal anak-anak tidak yakin juga tidak akan bisa Bapak dan Ibu. Nah, apa sih tujuan dari penerapan keyakinan kelas? Tujuannya adalah mewujudkan merdeka belajar pada anak-anak, dan anak-anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat juga gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Jadi Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu bukan ditentukan oleh pendidik, tetapi yang menentukan adalah peserta didiknya. Peserta didik mengemukakan apa yang ingin diyakini di dalam kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, contoh keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak itu yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin itu murid-murid memang menginginkan adanya disiplin waktu ataupun ketepatan waktu, tidak terlambat datang ke sekolah, disiplin dalam seragam, serta disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kegiatan lain. Jadi Bapak dan Ibu, disiplin ini juga harus dari gurunya sendiri. Kita melarang anak-anak tidak mengenakan sepatu ketika keluar kelas, tetapi kita pendidik juga tidak memakai sepatu Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana cara kita menerapkan disiplin kepada anak didik, sementara pendidiknya juga tidak melakukan disiplin tersebut. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menyayangi Bapak dan Ibu. Ini juga perlu sekali kita terapkan kepada anak didik, saling menghormati dan menyayangi. Anak-anak juga menginginkan untuk dapat menjaga kerukunan, menghormati guru, dan saling menyayangi antar teman. Jadi kalau di dalam kelas itu dicokeh sedikit aja sudah terjadi perkelahian, ejek-ejekan, padahal setiap pagi kita sudah memberikan motivasi kepada anak didik, tidak boleh kita lakukan pembulian, bahkan sampai kita tepuk bully, sampai kita nyanyi bully. Tetapi kembali kepada keyakinan, apabila anak-anak tidak memiliki keyakinan dan kesadaran, maka tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian mandiri Bapak dan Ibu. Anak-anak menyepakati untuk dapat membiasakan sikap yang mandiri. Jadi tidak tergantung dari orang lain. Apabila bekerja kelompok, yang satu saja kerja, yang lain tidak kerja, itu juga tidak baik. Kemudian yang terakhir, kesepakatan yang ada di kelas kami adalah bertanggung jawab. Jadi anak-anak menyepakati untuk dapat membiasakan sikap yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan jadwal piket yang telah kita tentukan. Dan yang menentukan itu kalau di kelas saya juga bukan saya yang menentukan, tetapi tetap peserta didik yang menentukan siapa temannya. Karena anak-anak lebih tahu, si A, si B, si C sampai si Z, anak-anak yang lebih tahu bagaimana. Siapa mungkin yang dekat rumahnya, siapa yang
bisa bekerja sama dengan anak-anak itu supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya mereka saling bertanggung jawab. Jadi kalau yang satu piket semuanya juga piket. Jangan yang satu piket yang lain lari kabur dari belakang. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah keyakinan yang sudah saya buat di dalam kelas. Jadi saya memang mempresentasikan kepada anak didik sampai anak didik itu menulis kesepakatan dan sudah saya tempelkan di dalam kelas. Bapak dan Ibu, ini adalah kasus saya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu mungkin mengenal ini adalah bahkan sampai dijuluki si Fatih ini adalah asisten saya gitu kan. Karena kemana-mana kalau saya tidak ada dia langsung mencari. Nah, apa yang terjadi dengan Fatih? Fatih ini 2 minggu belakangan sebelum saya lakukan segitiga restitusi, dia setiap hari terlambat datang ke sekolah. Jadi begini alur ceritanya Bapak dan Ibu. Dengar Bapak dan Ibu? Tidak ya? Nah, pada posisi ini yang awalnya adalah saya bertanya, kenapa sih anak ibu telat datang ke sekolah? Ternyata jawabannya adalah dia tuh memiliki drama. Dramanya apa? Bangun tidur tidak langsung mandi, tetapi main game dulu, kemudian males-malesan, guling-gulingan, marah sama orang tua, sehingga begitu dia lihat jam, sudah jam 7. Baru dia mandi, pada saat saya tanyakan itu dia telat, dia sampai tidak menggosok gigi Bapak dan Ibu. Jadi saking adanya drama di dalam kelas. Nah, jadi hasil daripada penyelesaian dengan saya menggunakan segitiga restitusi, sampai hari ini dia tidak telat lagi datang ke sekolah. Jadi memang posisi manajer pada saat saya bertanya apa yang harus Fatih lakukan supaya Fatih tidak terlambat lagi. Saya berjanji Ibu, saya tidak akan melakukan drama lagi. Jadi ketika bangun tidur langsung sholat, langsung mandi, tidak ada dramanya. Orang tuanya sampai bilang, aduh Bu, saya juga nggak tahu Fatih kalau pagi itu selalu ada dramanya. Jadi sampai hari ini udah berjalan 2 minggu lebih tidak pernah telat lagi. Jadi kalau sebelumnya yang ditulis sama guru piket pasti ada nama Fatih gitu, karena Fatih memang telat datang. Alhamdulillah setelah saya melakukan segitiga restitusi itu sudah tidak telat lagi. Jadi ada satu lagi kasus yang kedua adalah si Ulfa. Nah, Ulfa ini adalah dia orangnya ingin dia menang sendiri. Jadi suatu ketika temannya itu dengan tidak sengaja menumpahkan makanan. Jadi ketika itu saya tidak berada di dalam kelas, ada guru PLP yang ada di dalam kelas. Nah, guru tersebut yang menyampaikan kepada saya hal yang terjadi. Sampai si Ulfa ini tidak mau memaafkan si Raisa. Jadi Raisa juga udah minta maaf, tetap tidak mau dimaafkan. Jadi pas sekali itu menjadi kasus saya yang kedua. Tapi alhamdulillah sekarang setelah saya melakukan segitiga restitusi dengan beberapa pertanyaan, ada posisi di situ, yang terakhir ada posisi manajer. Sampai sekarang mereka seperti ini, kalau misalnya ini mereka udah dekat sekali. Jadi kemana-mana sama Raisa, duduk juga berdua. Padahal sebelumnya itu marah-marahan, kete-ketean, gak kawan di dalam kelas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Bahkan perubahannya itu sangat signifikan Bapak dan Ibu. Nah, ini dia Bapak dan Ibu segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memberikan kesadaran kepada anak didik, yang kita lakukan adalah yang dilakukan oleh anak-anak itu adalah salah. Bukan kita yang menentukan kesalahan, tetapi anak tersebut yang dia menyadarkan, dia sadar akan yang dilakukan adalah kesalahan. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Jadi kita bertanya kepada anak-anak, kenapa sih telat? Apa yang dilakukan sampai telat? Demikian. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Apa yang anak Ibu lakukan supaya tidak telat lagi? Berapa jauh sih dari rumah ke sekolah sampai telat datang?
apa yang menjadi solusinya. Jadi anak-anak yang menjawab, Bapak dan Ibu. Anak yang menjawab, kita hanya bertanya kepada anak didik, kita membantu, kemudian kita memberi apresiasi yang terakhir. Ibu bangga sama kamu anak Ibu. Semoga apa yang anak Ibu janjikan itu dapat anak Ibu terapkan, dapat anak Ibu lakukan, dapat anak Ibu jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi alhamdulillah dengan kita melakukan segitiga restitusi, itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dilakukan antara guru ataupun orang tua sama murid, orang tua sama anaknya, guru sama muridnya, dengan cara yang mandiri. Tidak dapat kita panggil itu dengan adanya orang lain. Apabila terjadi suatu pertengkaran yang hebat di satu kelompok, kita tidak dapat menyelesaikan di dalam kelompok tersebut. Tetapi caranya itu adalah kita memanggil secara pribadi siapa yang tadi yang melakukan kesalahan. Kita memanggil anak tersebut di ruangan yang tertutup, tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi pengaruhnya apabila kita melakukan segitiga restitusi ini dilihat oleh orang teman-temannya, maka akan terjadi, tidak akan berpengaruh baik kepada si anak tersebut. Ini ada menstabilkan identitas Bapak dan Ibu, yaitu prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, kita sampaikan bahwasanya kita juga pernah melakukan hal tersebut. Bukan anak itu saja yang melakukan, tetapi kita juga pernah melakukan hal tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwasanya murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi murid itu memang dengan pertanyaan yang kita lakukan, dia akan menjawab dengan yang sebenar-benarnya. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan budaya positif yang sudah saya paparkan tersebut, atau yang memberikan refleksi terhadap apa yang saya sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terima kasih kepada Bu Mursida yang telah memaparkan tentang budaya positifnya, baik itu di lingkungan sekolah maupun keyakinan kelas di kelas 5A ya Bu Mursida. Alhamdulillah sudah sangat baik. Feedback saya kepada Bu Mursida yaitu semoga apa yang sudah Bu Mursida jalankan dengan anak-anak yang sudah Bu Mursida terapkan, semoga anak-anak Bu Mursida menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Semoga di kelas-kelas lain juga bisa mengikuti ya. Boleh juga bertanya dengan kelas-kelas lain yang sudah membuatnya, itu boleh, karena kita juga belum sharing di komunitas praktisi kita belum ya Bu Mursida, akan kita laksanakan juga. Baik, terima kasih kepada Bu Mursida, semoga kedepannya semangat dan terus maju. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ada yang lain yang ingin memberikan refleksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mursida atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Di sini saya menerima apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mursida sejauh ini. Alhamdulillah sangat baik. Setelah diberi pemahaman, motivasi kepada anak-anak dan budaya positif yang diberikan
yang sudah diterapkan di kelas, dan seperti contoh tadi kasus ya, dan itu memberikan kepada saya pribadi untuk lebih baik lagi nanti ke depan dan bisa diterapkan di kelas saya. Terima kasih Bu Musida. Terima kasih Bapak. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Musida atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya menyimak paparan dari Ibu, saya jadi mengetahui bahwa tentang posisi kontrol seorang guru. Kan selama ini kadang kita tidak memahami apa yang kita lakukan terhadap anak, perasaan kita, apa yang kita lakukan itu sudah benar, ternyata salah. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih. Jadi saya hari ini mendapat banyak ilmu dari paparan Ibu. Terima kasih Ibu. Ada lain Bapak dan Ibu? Oh iya, aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ida yang telah memberi kesempatan buat saya untuk memberikan ataupun menerima suatu hal yang luar biasa bagi saya. Setelah saya menyimak apa yang Ibu sampaikan tadi, banyak hal luar biasa yang sudah dipaparkan. Ternyata selama ini banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat proses belajar mengajar, baik itu kita sikap dan tingkah laku kita terhadap anak. Sebenarnya yang kita lakukan itu baik, tujuannya baik, akan tetapi cara penyampaian itu banyak yang salah terhadap anak didik kita. Dari sini kedepannya akan lebih banyak kami perbaikin bagaimana cara menghadapi anak tersebut dengan 1000 macam tingkah. Bukan begitu, Ibu bilang tadi terlalu banyak drama di dalam kelas, memang benar. Enggak 1-2 siswa yang melakukan hal itu, hampir seluruhnya mungkin dengan alasan satu perhatian, ingin diperhatikan, ataupun memang dia ingin, ya istilahnya tingkah lakunya seperti itulah. Terima kasih sekali lagi Ibu Ida telah memaparkan ilmu-ilmunya buat kami yang insya Allah ke depannya nanti dapat kami terapkan di kelas saya pribadi, kelas 3, kelas rendah ya. Itu cukup banyak, luar biasa anaknya, interaktif sekali, lebih aktif anaknya daripada gurunya. Sekali lagi semoga kedepannya kita dapat bersama-sama untuk merubah cara pandangan kita guru terhadap siswa, bagaimana perilaku kita guru terhadap siswa. Semoga apa yang diinginkan terhadap CGP ini, guru CGP ini dapat disukseskan. Terima kasih Bu Ida. Ibu Mursida, setelah saya menyaksikan paparan yang Ibu sajikan tadi, menurut saya lebih termotivasi untuk melakukan strategi segitiga restitusi di kelas saya untuk menyelesaikan permasalahan terhadap anak didik saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas refleksi yang luar biasa yang Ibu berikan. Semoga kita semua dapat melakukan perubahan mulai dari yang kecil. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita lakukan selama ini itu bukan salah, tetapi belum tepat. Jadi yang kita lakukan itu yang selama ini bukan kesalahan, tetapi adalah hal-hal yang belum tepat. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan lebih mendalam tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya refleksi tadi, terima kasih banyak kepada guru-guru hebat yang ada di SD Negeri 1 Payabujutunung. Terima kasih. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dilapor sama Pak Polisi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari diri kita sendiri. Harus yakin anak ibu. Apabila kita tidak yakin, maka tidak akan menjadi keyakinan kelas. Seperti yang sudah kita buat adalah kesepakatan kelas. Siapa yang membuat kesepakatan kelas ini anak ibu? Siapa yang membuat kesepakatan kelas? Ya, kita bersama, anak ibu dan ibu guru. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat membuat kesepakatannya. Tujuannya adalah untuk kelas kita menjadi lebih aman, tertib, dan aman. Nah, kesepakatan kelas yang sudah kita buat, apakah anak ibu sudah memiliki keyakinan? Sudah yakin dengan kesepakatan yang kita buat? Sudah? Oke. Kemudian keyakinan kelas tersebut adalah bahwa ditemukan masih banyak murid-murid yang untuk melakukan tindakan kebaikan dan kedisiplinan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang harus kita yakini bersama. Papan tulis, anak ibu bisa melihat contoh daripada keyakinan kelas. Ini harus sebentar lagi kita buat satu-satu. Disiplin. Yang anak ibu tahu disiplin itu apa sih? Datang tepat waktu. Yang lain? Tidak terlambat. Yang lain? Apa? Melaksanakan tugas piket dan lain-lain. Yang sebenarnya adalah anak ibu, disiplin itu adalah merupakan contoh daripada keyakinan. Keyakinan itu sudah ibu sampaikan tadi harus dimulai dari kesadaran kita sendiri. Menjadi keyakinan bukan berarti selalu tepat datang waktu itu disiplin. Tidak anak ibu. Kalau misalnya itu merupakan paksaan, seperti kemarin ibu sudah menanyakan menjadi kasus Fakti. Alhamdulillah setelah ibu naikkan kasus, Fakti datang terlambat, sekarang tidak pernah lagi datang terlambat. Kenapa? Karena Fakti sudah yakin. Sudah punya keyakinan. Keyakinan itu di mana? Ditanamkan langsung di dalam diri Fakti. Bahwasanya saya tidak boleh telat. Karena efeknya itu pengaruhnya kepada siapa? Pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi. Kemudian adanya mandiri. Kemudian bertanggung jawab. Nah, poin-poin tersebut adalah contoh daripada keyakinan kelas. Sekali lagi Bu sampaikan bahwasanya keyakinan kelas itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Harus memiliki kesadaran. Paham? Tolong tempelkan secara berurutan, secara yang rapi ya. Dari atas. Oke. Yang udah boleh duduk, yang udah boleh duduk. Yang di bawahnya boleh. Ya, silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Silakan duduk yang sudah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis, kelas 5A. Perasaan saya sangat senang sekali tentang keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat membuat kita bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.